Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Maragon TV bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong dan juga narasumber kita yang sumber ilmu pokoknya. Sumber ilmu bagi kita semua. Tentunya di channel Mang Dragon TV ya, dan juga di program Open BO, the one and only one. Pokoknya namanya Open BO hanya di Mang Dragon TV. Nah, Kang Wiwit Firmansyah sehat, Kang Wiwit? Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemunya. Padahal karek kamari Verbo ketemu. Sekarang ketemu lagi. Nah, Kang Wiwit, kita akan membahas lagi mengenai hal-hal yang sedang viral, Kang Wiwitnya. Kalau kemarin kita ngebahas pertanyaan dari Dulur Mang Dragon, kalau sekarang kita membahas hal yang sedang viral, mungkin memang sudah lama, tapi si masalahnya tidak selesai sampai sekarang. Masih hangat ya? Masih hangat. Nah, yaitu masalah mengenai nikah, terus selingkuh jeung mertua gini tah. Nah, eta itu teh ya kita analisa lah, bukan berarti kita menjudge-nya, tapi kita akan menganalisa bagaimana kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, menurut Kang Wiwit nih, bagaimana Kang Wiwit masalah itu? Oke, jadi pertama-tama ketika tadi Kang Rian menarik ya, ketika Kang Rian, kita nggak boleh ngejudge. Sebetulnya kita perlu menjudge untuk hal-hal tertentu yang memang layak untuk dijudge. Contoh misalkan, kalau Kang Rian HP-nya diambil orang, perlu kita ngejudge bahwa HP-nya orang yang ambil itu adalah maling. Bisa jadi, bisa kan? Iya, bisa jadi enggak. Betul. Nah, artinya gini, untuk hal-hal yang sifatnya keluar dari norma, hal-hal yang sifatnya itu kriminal, hal-hal yang sifatnya keluar dari hukum gitu kan, atau syariat, itu keluar dari norma, maka kita punya kesempatan untuk menjudge. Oke. Agar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Oke. Kalau dalam segala hal kita nggak boleh menjudge, nggak boleh mengklasifikasi atau membuat sebuah pemisahan benar dan salah, maka kita hidupnya akan di dalam dunia yang sosial yang kacau. Oke. Dan lumpuh gitu kan. Makanya kita punya agama. Agama itu singkatnya tidak kacau kan. Ya. Itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu ada sesuatu hal yang membuat kita tidak kacau gitu kan. Nah, dari situ, dari sebuah cerita yang mungkin sekarang sampai ngelembar ke masalah ranah hukum ya. Iya. Sampai salah satu konten kreator, YouTuber juga ikut berperan ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Pertama, yang terjadi walau alam bagaimana terjadi, minimal apa yang kita terima itu bahwasanya ada seorang menantu yang disinyalir berselingkuh dengan mertuanya. Nah, saya pengen lihat dari sisi syariat Islam dulu. Oke. Dalam Islam, seseorang dikatakan berzina kalau saksinya ada 4 orang. Dan itu harus laki-laki semua. Dan harus lihat dengan mata kepala sendiri. Oke. Jadi harus kecil orang Sunda kadele. Ya, kelihatan langsung. Ya, lewat CCTV gimana? Nggak bisa. Harus oleh mata langsung. Dan hasilnya harus minimal 4 orang. Dan itu laki-laki semua. Itu menurut hukum manusia untuk manusia dong. Bukan manusia, syariat Islam loh. Enggak, maksudnya tapi kan walaupun tidak ada saksi aing namanya jina mah cek kalau dosanya dosa we meureun gitu kan. Tapi kalau untuk dihakimi secara sosial, itu misalnya karena hukum kita rajam loh. Iya. Itu harus ada minimal saksi 4 orang. Kenapa? Karena dalam Islam itu adalah agama yang sangat senang menetralisir. Jadi Islam itu bukan agama yang senang menjatuhkan, senang untuk menghakimi di awal. Karena penghakiman itu di akhirat. Betul. Makanya kenapa orang yang berdosa saat ini nggak langsung dihukum sama Allah kan? Betul. Orang yang maksiat tetap aja masih sehat, dia jago rengkas gitu kan, nggak langsung tiba-tiba maksiat, buntung lengan gitu kan? Enggak kan? Kenapa? Karena Islam itu agama rekonsiliasi. Oke, artinya gini, kalaupun itu memang terjadi kan Allah Maha melihat nih. Tapi kalau untuk hukuman untuk di masyarakat, maka harus ada saksi 4 orang. Artinya apa? Kalau nggak ada saksi 4 orang gimana? Ya tutupin aibnya. Artinya tetap itu dosa. Ya. Itu dosa. Tapi Allah yang menghakimi kan nanti. Agar menjadi semacam kayak trigger bagi si orang itu untuk kamu tobat, gitu kan? Karena pernah ada kisah. Nanti tolong untuk para teman-teman dulu Mang Dragon searching di Google ya. Hadisnya apa? Rasul ada pernah datang kepada Rasul. Ya Rasul, aku sudah berzina. Tahu nggak respon Rasul apa? Nggak langsung haram, nggak gitu. Wah, mungkin kamu cuma megang-megang doang. Enggak, Rasul, aku berzina. Enggak, kamu cuma mungkin peluk-peluk doang. Artinya apa? Rasul di sini tidak langsung menghakimi. Kenapa? Karena ketika kamu melakukan sebuah dosa, sebuah berzina, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah bertaubat. Nah, jadi kalau saya tidak salah, kronologisnya itu kan ketika digerebek, ya, si laki-lakinya pakai nggak pakai baju kalau nggak salah ya, si ibunya pakai handuk kalau nggak salah, gitu kan posisi seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya secara
hukum syariat tidak terlihat mereka sedang maksiat. Oke. Makanya kan kalau nggak salah si perempuannya melakukan klarifikasi kan, ya kan si laki-lakinya pun melakukan klarifikasi. Jadi rame. Oke. Coba kebayang sekarang berapa banyak aib yang tersebar. Betul. Kalau dia punya anak, kira-kira kalau punya anak, kira-kira bakal malu nggak sih anaknya? Malu dong. Betul nggak? Iya. Karena itu bagaimanapun juga aib itu perlu dinetralisir, bukan dibuka, gitu kan? Nah, apakah yang dilakukan oleh si mertua sama menantu itu salah? Jelas salah. Jelas. Kenapa? Karena dia melanggar dua norma. Oke? Apapun alasannya, dua orang makhluk manusia yang beda jenis kelamin ada dalam satu ruangan tertutup, ya. Bahkan misalkan saling melihat aurat, ya kan laki-laki pakai boxer itu aurat loh. Iya dong. Ya kan? Karena dari lutut sampai ke pusar. Tambah lagi sih perempuannya misalnya cuma pakai anduk doang itu udah jelas, udah salah jelas. Salah banget. Wajar nggak kalau berasosiasi bahwa itu melakukan zina? Wajar. Karena itu sudah zina sebetulnya. Zina mata. Betul. Minimal itu minimalnya ya. Yang kedua adalah kalau ada pembelaan bahwa oh ini misalkan sedang khilaf misalkan ya. Gini, manusia itu ketika dia bersikeras untuk membela diri, makin kelihatan salahnya. Ya. Soalnya gini aja, cara membedakan manusia. Punten ini namanya, bukan langsung menghakimi, tapi mengarah puguh gitu ya. Ketika seseorang, misalkan Akang ada masalah, tiba-tiba mau klarifikasi, udah ketinggalan banget, Akang itu salah. Salahnya. Dan gitu udah nggak bisa dipungkiri. Oke. Termasuk kayak gini, ketika ada satu ide, ya, dia mencoba untuk mengcounter ide itu. Kalau dia dengan wah segala macam agak sewot juga, lihat bahwa dia itu bukan dalil tapi dalih biasanya. Oke. Gitu kan. Kita lihat aja siapa yang paling bersemangat mengklarifikasi. Gitu kan? Karena sebetulnya makin sering Anda klarifikasi justru akan membuat posisi Anda makin salah. Gitu kan. Nah, apa sih pesan moral dari kejadian ini yang bisa saya ambil? Makanya gini, yang namanya laki sama perempuan itu jangan gini, setan itu kan walaupun dia hanya berbisik ya celahnya banyak. Betul. Gitu kan. Makanya dalam Islam itu jangankan ibaratnya lawan jenis. Sesama jenis aja kita nggak boleh kan lihat aurat masing-masing. Iya, tidak ya boleh. Kan? Apalagi nih lawan jenis. Ada saya mah misalkan ibu, lah buktinya ya kan? Tidak ada sebenarnya. Karena begitu masuk ke ranah, kalau ranahnya masih ranah thinking, oke lah. Misalnya saya berpikir, oh Kang Rian misalnya punya istri, kita ngobrol Kang Rian pergi dulu misalkan kita ada berdua dalam ruangan, kita pakai thinking, oh ini istrinya Kang Rian, yaitu secara agama, secara akidah nggak boleh, itu masih boleh. Tapi kalau yang nyerangnya udah ke insting, Kang, kita tuh kadang-kadang manusia itu kan ada unsur binatangnya juga ya. Insting manusia bereproduksi itu besar banget. Ketika si insting ini tidak direm dengan thinking dan feeling, rasa bersalah, lalu juga ada berpikir bahwa ini salah atau benar, kan? Maka ya kita nggak jauh beda sama ayam. Iya. Pengen lakukan gitu kan. Nggak lihat lagi, karena begitu insting udah kepancing, udah nggak akan lihat lagi apa-apa lagi. Akang udah lapar banget, udah misalnya 4 hari nggak makan gitu ya. Di depan ada nasi. Udah susah tuh bentuk berpikir normal. 4 hari lo nggak makan, di depan ada nasi, yang lauk diperlukan ku gepuk. Waduh, nah langsung wah udah. Jika nama kasar nama, yang penting makanan nggak usah digebuk-gebuk atau masalah, yang penting kenyang. Nah sama. Maka dari itu teman-teman, khusus untuk laki-laki ya, khusus laki-laki dan juga untuk perempuan, laki-laki itu perlu menjadi pribadi yang berbahaya. Pribadi yang berbahaya. Nggak boleh laki itu harus lemah lembut. Enggak, laki itu harus berbahaya. Harus jadi pribadi yang ibaratnya sekali pukul orang jatuh, ya kan? Tapi dia bisa kontrol. Makanya kita kalau belajar bela diri, kan tiap hari kita berlatih bela diri itu menjadikan pribadi kita, menjadi badan kita jadi senjata kan? Sekali pukul jatuh. Tapi setiap hari juga kita diajarkan untuk bagaimana mengontrol diri. Nah, jadi inti dari laki-laki sejati adalah bagaimana self control. Atau Kang, kalau saya misalkan mohon maaf nih ya, Kang Rian punya istri cantik jelita tiada tara sama dunia misalnya. Terus misalkan saya terbogoh, das berarti saya normal. Misalkan saya mah terbogoh kenapa? Mohon maaf, misalkan saya tuh udah lebih memilih batang gitu kan ketimbang itu. Yang terjadi apa? Maka apa yang terjadi? Berarti saya nggak hebat. Kenapa? Karena ya saya tidak tertarik secara hasrat ke dia. Tapi ketika saya lihat istri Kang Rian cantik tidak tara alam dunia, ini gelis pisan, tapi saya bisa nahan diri. Ya kan? Jangankan menyentuh, menatap aja saya nggak berani. Saya menghormati Kang Rian. Maka itu katakan si laki-laki itu self control. Gitu kan? Kalau misalkan udah tua ini mohon maafnya, ini kolot misalkan dan ayah kan ini untuk kolotnya. Ini kolot misalkan usia 72 tahun. Nggak seret.
walaupun secantik-cantiknya dari ini atau kan. Iya. Terus misalkan kita tuh bisa jaga diri, menahan diri, terhebat. Dah hasratnya belah mana coba? Ya, karena nah, itulah bedanya. Jadi ketika laki-laki itu harus jadi pribadi yang berbahaya, pribadi yang punya semangat yang besar, bahkan nafsunya pun besar, ambisinya besar, tapi dia punya Self control. Itulah yang membuat laki-laki mulia. Oke. Gitu. Jadi bisa ditarik kemungkinan ditarik apa? Kesimpulan lain kesimpulan dia kurang memiliki self control, meureun nya. Betul. Meureun. Bukan meureun lagi, itu pasti. Itu pastinya Ya, tidak memiliki self control. Jadi memang penting sekali self control itu bagi laki-laki khususnya ya. Ya. Perempuan pun mungkin butuh self control. Nah, itu ya dulu Mang Dragon TV jadi kesimpulan dari masalah yang sedang viral itu ya, sedang viral ini. Pokoknya nama yang sedang viral pokoknya namanya. Jadi untuk dulur Mang Dragon TV seperti biasa saya mengingatkan bila mana ada yang ingin bercerita, bila mana ingin mendapatkan solusi dari Kang Uyun langsung saja di DM di IG-nya Mang Dragon TV di @mdtv.production ya, atau di komen di video ini ya. Di video open web sebelumnya juga tidak apa-apa. Yang jelas langsung saja komennya. Itu saja Kang Uyun, biasa jampe-jampe harupat. Nah, jam-jam ini paling ini sangat mewakili nih. Oh, mewakili ya kan? sekali. Nah, mewakili saregi kerujung hati, sarekak kerujung pikiran. Memeh prak sing hati-hati, mun sidik salah singkiran. Gitu. Oh, singkiran. Oh, singkiran. Emang akan pikir apa? Singkiran. Singkiran. Oh, singkiran. Nah, ya kada ya kudu diapalkan ke bisi aya hiji waktu giveaway-nya. Yes, Nu insya Allah, apal insya Allah. atau misalkan nu apal artina ya. Itu saja mungkin untuk video kita kali ini, video open boy kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat seperti biasa di-share ya, dan juga nah itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.